Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Ashabul Yamin dari kelas Spotlot. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait tugas praktik pada domain reinforcement learning dengan topik pencarian rute tercepat menggunakan metode Q-learning. Pertama, kita mulai dari latar belakang, di mana reinforcement learning merupakan metode machine learning berbasis feedback agent yang melakukan dan melihat hasil tindakan di suatu lingkungan tertentu. Salah satu metodenya itu adalah Q-learning, yaitu algoritma reinforcement learning tanpa model untuk mempelajari policy yang memberitahu agent tindakan apa yang harus diambil dalam keadaan tertentu. Dalam kasus ini, metode Q-learning dapat diimplementasikan pada pengembangan proses pencarian rute terbaik untuk menuju suatu lokasi tertentu. Nah, rumusan masalah yang akan kita angkat pada topik ini adalah bagaimana tahapan proses pencarian rute terbaik, dan yang kedua, apa output yang dapat dihasilkan dalam metode ini. Nah, teori algoritmanya itu di sini Q-learning merupakan pengembangan dari temporal difference yang umumnya dikenal off policy temporal reference control. Selain itu, Q-learning dapat melakukan update value function berdasarkan nilai action value function terbesar di state berikutnya. Nah, alurnya itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah initial reward dan key table, kemudian pemilihan action, selanjutnya performa action dan mendapat reward, selanjutnya adalah pembaruan atau update pada key table. Nah, berikut ini merupakan bentuk dari pemodelannya, di mana pada gambar ini merupakan figurnya terdapat agent dan obstacle, yaitu robot sebagai agent dan obstacle berupa bangunan dan pohon. Kemudian ada yang kedua adalah environment. Tujuan dari agent yaitu bendera yang terdapat pada environment gitu. Nah, yang di sini pada gambar bendera itu ada dikelilingi oleh building atau bangunan. Kemudian yang ketiga ada action and state. Di sini kita menentukan rute terbaik yang akan dilewati oleh agent yang dijadikan sebagai state pada model. Kemudian reward. Reward ini didapat setelah perkiraan step action dilakukan dan termination ketika bertemu obstacle. Nah, kita demonstrasi kode terlebih dahulu. Di sini kita coba. Nah, ini merupakan kodenya. Pertama kita masuk ke agent brain. Di sini saya menggunakan learning rate 0,01, reward decay 0,9, dan greedy-nya 0,9. Nah, kemudian ini kondisinya itu sudah saya running. Nah, di sini kita membuat state action-nya dulu, di mana kita menggunakan key table. Kemudian di sini kita adding to key table new state, dimana nanti dalam agent brain-nya itu setelah kita melakukan action, dia akan mencoba untuk memperbarui key table-nya jadi state yang baru gitu dari hasil action function, value action function yang lebih besar seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke environment. Nah, di environment ini kita masukkan creating grid lainnya dulu, kemudian kita masukkan ada obstacle image. Di sini ada berapa nih? 12 tipe image. Ada bank, ada shop, pedestrian, traffic light, road close, building, dan tree. Kemudian kita masukkan ke dalam figurnya itu menjadi ada 22 obstacle dengan aneka ragam image gitu kan. Ada yang 2, ada yang 6, ada yang 5 gitu. Sesuaikan sama image building di atas. Selanjutnya, 22, kita masukkan final pointnya berupa flag, dan di sini penempatannya itu di dekat dikelilingi oleh building. Nah, kemudian kita masuk ke run agent. Ini fungsinya untuk merunning si agentnya itu supaya bisa mendapatkan step action terbaik. Nah, nanti kan ada resultnya. Oke, lagi ke PPT. Oh, ini merupakan hasilnya. Hasil ada learning rate 0,1. Dan ini adalah figur step dan cost-nya. Step via cost dan episode via step. Kita kembali ke PPT dulu. Nah,
Nah, ini merupakan performa yang dihasilkan pada learning rate 0,01, terlihat sederhana, tanpa sedikit ada nggak banyak belok-belok maksudnya. Nah, ini berikutnya. Kemudian ini adalah untuk yang learning rate 0,05 yang telah dicoba. Nah, perbedaannya di mana? Kita dapat dilihat di sini bahwasannya uh, the shortest route-nya itu 16 step dan the longest route-nya yang bisa diambil di sini 153. Nah, pada learning rate 0,05 itu pada shortest route-nya itu sama 16 step dan lebih banyak step-nya pada di longest route-nya itu mencapai 171 step seperti itu. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa killernya adalah model free algorithm yang pelajari policy tanpa menggunakan model atau pengetahuan dari environment. Kemudian learning terbukti dapat mencari rute tercepat dengan forma yang baik. Learning rate memberikan pengaruh terhadap nilai efektif dalam penentuan rute. Semakin kecil nilai learning rate, semakin baik penentuan rute yang dihasilkan. Di mana uh, dari segi grafik juga dapat dilihat bahwasannya pada 0,1 itu memberikan tampilan yang lebih optimal gitu, yang cukup baik pada grafiknya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dari saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.